Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan Matematika Uniba bersama saya Sayogi Sahab Muammar selaku mahasiswa dari Pendidikan Matematika Uniba semester 5. Dan di sebelah saya ada Pak Rian. Untuk Pak Rian ini adalah selaku KPS dari Pendidikan Matematika untuk periode 2020 sampai 2024. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan Pak Rian. Jelaskan apa ini? Perkenalan ya? Ya, perkenalan gitu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Sayogi ya. Saya Ketua Program Studi Pendidikan Matematika untuk periode 2020-2024. Baru saja minggu lalu dilantik gitu ya. Untuk visi yang ada, untuk visi dari Prodi Pendidikan Matematika itu saya diamanahkan untuk melanjutkan gitu ya, tidak banyak perubahan gitu. Namun nanti kita akan berikan sedikit sentuhan-sentuhan improvisasi gitu ya, improvisasi untuk kedepannya ya. Oke, itu perkenalan singkatnya. Kalau boleh tahu improvisasinya itu nanti kedepannya akan seperti apa? Ya, rekan-rekan ini kalau sudah nonton video saya, video di channel ini ya, video sebelumnya ya, itu ada pidato virtual saya. Nah, jadi yang saya bahas itu nanti adalah mengenai inovasi ya. Jadi sentuhannya itu lebih kepada improvisasi, lebih menekankan kepada bukan menekankan sih, maksudnya lebih mengarahkan, mengarahkan mahasiswa untuk berinovasi ya, untuk berinovasi di mana memang ya itu sudah tuntutan perkembangan zaman gitu. Contoh saja gini deh, ini tahun ini kita sejak bulan Februari 2020 kita dihadapkan pada masalah musibah nasional bahkan dunia ya, COVID-19, di mana para alumni kita itu sudah bekerja sebagai guru. Pertanyaannya adalah apakah mereka siap untuk menghadapi situasi ini? Apakah di FKIP Uniba sudah mempersiapkan para mahasiswanya untuk bisa katakanlah membuat media pembelajaran jarak jauh. Nah, gitu. Jadi itu suatu PR sebenarnya gitu kan. Ya meskipun memang di prodi kita ada mata kuliah media pembelajaran matematika. Betul. Di semester 4 Yogi sudah pernah dapat itu semester 4. Namun untuk membuat media pembelajaran kan dosen saat itu saya gitu yang mengampu mata kuliah media pembelajaran memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berinovasi. Artinya bisa membuat media pembelajaran menggunakan barang bekas gitu ya. Atau kalau ada yang tertarik untuk membuat media pembelajaran berbasis IT bisa gitu kan, belajar otodidak gitu, atau langsung saya dampingin begitu. Nah, jadi bisa membuat inovasi media pembelajaran dari barang bekas ataupun yang berbasis IT dengan membuat program-program seperti game Android gitu ya. Nah, seperti itu. Namun kan tidak banyak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap untuk mengajarkan mahasiswa kita untuk membuat media pembelajaran jarak jauh? Nah, kemarin di mata kuliah media pembelajaran angkatannya Yogi ini semuanya ya, semua mahasiswa ini sudah membuat. Nah, gitu. Nah, jadi salah satu upayanya seperti itu. Kita mengajak mahasiswa untuk berinovasi, setidaknya belajar untuk membuat media pembelajaran jarak jauh gitu ya. Siapa tahu, kita nggak tahu kan tahun kapan ada kondisi seperti ini yang kita tidak tahu gitu. Seperti itu. Setidaknya siap dulu. Kalaupun tidak ada kondisi pandemi ya bisa saja dilaksanakan di kondisi normal gitu kan. Bisa saja seperti itu ya. Sebagai acuan lain gitu kan saya. Bisa aja. Namanya teknologi kan. Kita sudah erat kaitnya dengan teknologi ya, nggak bisa dipungkiri. Ya itu kita wajib beradaptasi untuk membuat gitu ya, seperti itu. Karena pembelajaran juga tidak serta-merta selalu papan tulis
Ya. bisa menggunakan media-media yang lain kan, Iya. alat bantu. Saya dulu pernah cerita di kelasnya Yogi yang mungkin suatu saat gitu ya. Ini kan mungkin adaptasinya itu dari film-film science fiction atau bahkan film Doraemon ya, film Doraemon. Bener. Bisa ngajar itu bisa jarak jauh, entah itu menggunakan hologram ya kan, atau dengan teknologi-teknologi canggih di masa depan kita nggak tahu. Artificial intelligence sudah muncul kan gitu ya, meskipun di film-film sangat canggih teknologinya begitu, bahkan robot gitu. Nah bisa saja 5 atau 10 tahun mendatang dunia pendidikan juga akan bertemu dengan itu gitu loh. Bisa saja gitu, bisa saja. Saya yakin itu beneran deh, saya yakin. Bisa saja. Pertanyaannya kita siap apa tidak gitu loh. Ya, kita harus siap gitu kan, kita harus siap. Seperti itu. Ya, apalagi ya untuk dari inovasi itu sendiri kan sebenarnya tergantung dari kreativitas masing-masing orang. Nah, kreativitasnya itu kan pasti beda-beda. Apakah kalau misalnya orang yang kurang dari kreatif atau kurang ide, Bapak bisa memberikan masukan kepada mahasiswa tersebut? Oh ya, selagi saya ada ide, insya Allah saya akan arahkan mahasiswa gitu. Kalau dia lagi stuck ide, Pak, saya bingung mau bikin apa gitu kan, sini gitu kan, saya dampingi. Ini ada project, ayo kita buat ini, seperti itu. Biasanya seperti itu, ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi bisa saya dampingi, bahkan yang coba tanya ya, saya Yogi tanya ke kakak kelas yang semester 8 kemarin skripsian itu. Rata-rata bimbingan saya, khususnya kalau saya pembimbing 1, itu saya kasih project untuk membuat media pembelajaran. Biasanya seperti itu ya, project media pembelajaran yang terkini gitu ya. Ada yang buat game Android gitu, tentu dengan software yang berbeda biar tidak sama dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi minimal seperti itu gitu ya. Di luar jam kampus pun juga saya open gitu ya, saya terbuka aja, ayo kita diskusi. Kalau ada ide apa, ayo kita buat. Nah seperti itu. Nah ini kan juga di luar jam ngajak kita bisa diskusi seperti ini. Jadi di sini di FKIP Uniba khususnya pendidikan matematika ya kita open aja, fine aja. Dosennya muda-muda juga, saya tahu gitu ya. Nah, saya Yogi semester 5 ya. Semester 5. Nah jadi saya Yogi ini sudah semester 5 dan ini saya Yogi ini ketua ya, atau coba ini, kenapa ini? Coba ceritakan ke teman-teman, barangkali ini ada mahasiswa yang nonton. Coba ceritakan ini kenapa pakaiannya begini nih. Ini pakaian apa ini coba sambil dijelasin ini. Jadi yang saya pakai ini adalah baju PDH dari HIPS Pendidikan Matematika. Jadi bajunya seperti ini, bisa mungkin lebih Himpunan Mahasiswa Program Studi ya, atau HIPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dan kebetulan saya adalah ketua yang baru saja terpilih untuk periode 2020 dan 2021. Nah, kebetulan yang saya dengar Pak Rian ini juga alumni dari Universitas Balikpapan dulu Pak ya? Iya, benar. Ya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana dari alumni dan sekarang bisa jadi dosen sekaligus merangkap sebagai KPS Pendidikan Matematika? Itu cerita yang panjang sekali ya, mungkin video ini gak cukup. Sebenarnya panjang ya. Secara singkat saya Pak. Oke. Jadi dulu itu posisi saya seperti saya Yogi gitu ya. Dulunya berangkatnya memang dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Meskipun dulu HMPS itu belum seaktif sekarang. Dulunya kan mahasiswanya kan mahasiswa malam. Zaman saya itu mahasiswa malam, paginya kerja. Jadi tidak begitu peduli dengan organisasi. Namun ya saya tetap untuk organisasi. Saya juga ketua HMF saat itu tahun 2011-2012 ya, periode 2011-2012. Ini Yogi 2020-2021. Nah, selisih 9 tahun ya, 9 angkatan ya, 9 angkatan berganti ketua. Ya, jadi saya dulunya ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas, ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi juga. Kemudian dari organisasi itu ya saya geluti, saya ajak teman-teman untuk berorganisasi dari semua prodi untuk berorganisasi. Kemudian kita juga tekun untuk bekerja, tekun untuk tetap belajar ya, aktif di kelas pastinya ya, karena menjadi lebih pede, lebih percaya diri. Karena ya nanti mungkin saya Yogi bisa cerita manfaat berorganisasi gitu ya. Jadi
menjadi lebih pede, menjadi lebih kritis, kemudian ada juga soft skill yang kita dapatkan ya sampai lulus ya alhamdulillah, nilai ya alhamdulillah lumayan bagus gitu, IP 3,7 ya alhamdulillah 3,7 ya 3,7. Nggak tahu Yogi berapa nih Yogi sekarang? Untuk kalau kumulatif sekarang di yang saya lihat 3,8. 3,8 berarti kan lebih tinggi dia Tapi gitu ya. kan belum tahu Pak, masih ada Sampai- semester-semester ke depannya. Oke ya, saya sampai lulus kemarin 3,78 atau 3,79. Pokoknya 3,7 lah ya. 78 atau 79 saya agak lupa itu. Yang jelas 3,7. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dari situ saya juga bekerja paginya di salah satu SD swasta di Balikpapan gitu ya. Ada ya di Balikpapan baru saat itu. Nah, kemudian habis lulus bingung gitu kan, karena memang punya kedekatan dengan dosen, kedekatan dengan fakultas, kecintaan dengan fakultas. Saya iseng-iseng main ke fakultas, ternyata disambut baik dengan dekan saat itu Pak Kasmudi. Kemudian saya diajak, gimana ya kamu mau lanjut S2 enggak gitu kan, lanjut S2 tapi jadi dosen di sini. Ya sudah, saya terima tawaran itu gitu ya. Padahal juga di satu sisi di tempat saya bekerja itu saya juga ditawarin lanjut kuliah gitu kan, disekolahin oleh yayasan di sana gitu. Cuman saya lebih cinta di FKIP ya, Ya sudah, lanjut kuliah. 2016 balik jadi dosen, berkarir di sini, dan sekarang alhamdulillah gitu ya. Saya entah harus bicara alhamdulillah ya, karena ini rezeki itu menjadi kaprodi, ataukah innalillah gitu ya, karena ini juga cobaan gitu ya. Saya juga bingung gitu, terus terang berat juga gitu ya, namun ya saya perlu bantuan saya Yogi dan kawan-kawan, rekan-rekan dosen juga gitu ya, untuk sama-sama membangun FKIP lebih baik lagi seperti itu. Yogi barangkali bisa cerita ke teman-teman mahasiswa ya, manfaat saya Yogi berorganisasi kan dari semester 1 malahan ya, semester 1 di kader sampai semester 5. Nah, ini sudah matang lah saya bilang. Silakan Yogi. Jadi kalau manfaat berorganisasi itu sangat banyak. Dan manfaat yang paling saya rasakan itu adalah relasi. Relasi ya. Sudah pasti. Jadi di organisasi itu kita tidak hanya berkenalan dengan mahasiswa dari program studi aja. Jadi mungkin bisa berkenalan sama mahasiswa lain, bisa dari prodi lain, mau itu dari prodi ekonomi ataupun bahasa Indonesia, bisa juga dari fakultas-fakultas lain. Fakultas lain ya. Atau UKM. Jadi banyak sekali menambah relasi. Relasi itu juga ya sangat penting buat kita nambah wawasan ke depannya. Karena beda-beda relasi itu ya beda-beda apa yang ingin dibicarakannya. Ilmunya juga beda gitu kan. Kita matematika, kita ketemu orang teknik barangkali dia bicaranya lain gitu kan. Jadi selain menambah relasi, menambah informasi juga. Dan yang paling saya saya sukai dari organisasi ini ya kita lebih banyak teman gitu. Jadi lebih banyak teman cerita, bisa sharing segala hal, bukan dari ilmu pengetahuan aja tapi bisa sharing tentang pekerjaan. Karena kebetulan saya juga sempat dapat kerjaan itu dari teman. Oh gitu. Ini sudah kerja ya? Sudah kerja, oke. Jadi kerjaan saya itu sekarang adalah ngajar atau guru les kecil-kecilan. Dan ini saya kerja sekarang dari informasi dari teman Pak. Alhamdulillah ya. Jadi mahasiswa sekaligus sudah bekerja juga, berwirausaha malahan ya? Iya, berwirausaha. Jadi saya dapat informasinya dari teman. Dianya chat saya, "Gi, kamu ngajar nggak? Ini ada murid. Kalau kamu mau langsung aja datangin rumahnya." Oh gitu ya, private ya? Private. Nah, dari awal private itu mulai nih dilihat trafficnya. Trafficnya dilihat agak semakin naik, semakin bagus. Tetangganya mulai ikut-ikutan. Iya, bisa dari ibu-ibu ya. Ibu mau Mas Yogi bagus ngajarnya, ayo ngajar di situ gitu ya, belajar di situ. Oke, biasanya dari ibu-ibu itu benar. Walaupun yang saya ngajar masih kecil-kecilan, masih SD sampai SMP. Oh, SD SMP. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Untuk SMA-nya masih belum ada. Oh, belum. Tapi di masa pandemi ini
makin banyak siswa tuh bagaimana? Karena kan siswa ya siapa tahu ya di sekolah meskipun pembelajaran jarak jauh ada siswa yang merasa kesulitan gitu kan, dikasih materi latihan soal tapi kesulitan ngerjain. Ada nggak siswa barangkali yang bertambah gitu ya di tempat lesnya saya Yogi? Kalau untuk siswa sih tidak terlalu signifikan pertambahannya, karena di masa pandemi ini juga banyak orang tua yang lebih menjaga anaknya agar tidak keluyuran kemana-mana, tetap menjaga. Jadi untuk pertambahan paling hanya ada 1-2 siswa, ya tidak signifikan lah pertambahannya, karena kebetulan ya situasi seperti sekarang ini pasti orang tua lebih menjaga anaknya gitu sih. Oke, jadi saya Yogi ini ke mahasiswa kelas pagi, ngajarnya malam karena private tadi ya, bisa malam atau sore ya, malahan sore kadang sore ya. Jadi nggak masalah gitu ya, rekan-rekan barangkali ada rekan-rekan siswa di sana yang ingin kuliah di FKIP khususnya pendidikan matematika, peluangnya itu sangat besar sekali ya, karena guru matematika itu sangat dicari, beneran deh gitu ya. Guru matematika sangat dicari karena biasanya nih ya, ini budaya yang ada orang tua itu biasanya indikasi atau indikator kepintaran anak itu dari matematika biasanya. Betul. Matematikanya jelek, ya sudah lesin matematika gitu. Nah biasanya itu dicari tuh gitu ya. Biasanya dicari. Kalau saya ada dapat info itu, saya langsung share ke mahasiswa gitu. Info les private atau di bimbel misalnya gitu ya. Itu latihan dari sekarang nggak masalah gitu. Dari semester 1 atau? Dari semester 1 saya sudah mulai ngajar. Dari semester 1 malah. Semester 1 biasanya kita baru lulus SMA, kemudian inginnya belajar aja gitu, belum memikirkan untuk mengumpulkan duit. Ini malah dari semester 1 sudah ngumpulin duit gitu, meskipun tadi katanya usaha kecil-kecilan, tapi setidaknya sudah membanggakan orang tua, sudah punya uang jajan, punya uang jajan sendiri gitu ya, nggak minta orang tua lagi ya. Benar gitu. Nah, ini keren jadi bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Jadi rezeki itu pasti ada, tenang aja gitu ya, tenang aja. Nanti bisa ngumpulin per bulan berapa ratus ribu. Nanti kalau sudah semesteran terkumpul 2 juta, 3 juta, bayar ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi tidak terlalu memberatkan orang tua, lebih tepatnya sih seperti itu. Ya. Dan ini saya yang kelas pagi. Kalau yang kelas malam itu juga ada beberapa yang jadi guru honorer di sekolah-sekolah. Kerja pagi dia. Ya, dia kerja pagi, malamnya kuliah. Dan habis malam itu kan biasa mungkin pulangnya 8:30 atau jam 9-an. Nah di selang waktu itu dia masih sempatkan juga untuk mengajar. Jadi dianya ada ya? Ada. Itu semester berapa? Semester 7. Semester 7 ada begitu ya? Semester 7. Ini juga ya? Ini juga ini Dia jiwa-jiwa wirausahanya ini luar biasa ini. Karena memang anak matematika itu pasti dicari. Pasti dicari. Nah untuk kebutuhan les itu pasti matematika. Kalau tidak matematika, paling tidak itu bahasa Inggris. Ya, matematika atau bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau menurut saya matematika gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan sudah tidak diwajibkan di kurikulum. Iya. Tapi kan untuk lingkungan sosial sama kebutuhan barangkali dia nanti mau keluar negeri atau apa gitu, atau ke tempat wisata yang mayoritas banyak bule gitu kan, memang bahasa Inggris memang skill yang dibutuhkan juga sebenarnya. Tapi matematika wajib, ini pasti dicari, seriusan deh, pasti dicari. Karena matematika itu ilmu pasti. Ilmu pasti ya? Ilmu pasti. Kayak kita harus diskusi lebih lanjut, ilmu pasti atau ilmu tidak pasti gitu ya. Saya ada tulisan gitu ya, tapi enggak di video ini ya, nanti mungkin di sesi lain. Bisa di video lain. Ya, matematika itu ilmu pasti atau tidak ya? Itu jadi PR ya, jadi PR. Nah, silakan komen kalau misalnya ada teman-teman yang punya pendapat. Nanti kita ada kesempatan bisa diskusikan tentang itu gitu ya. Terus Yogi ini dulunya apa? SMA atau SMK? SMK tapi ingin jadi guru. Ingin jadi guru ya? Iya. Benar jadi guru. Benar. Atau tersesat ini, aku ikut-ikutan teman masuk FKIP. Enggak ya? Enggak ada teman di sini. Enggak ada. Karena kebetulan teman saya yang alumni SMK ya rata-rata ke teknik. Ya, biasanya gitu ya, SMK teknik gitu ya. Kalau nggak ke teknik ya ke perusahaan langsung kerja. Ya langsung kerja. SMK mana dulunya? SMK 1 Balikpapan. SMK 1 Balikpapan. Nah, siapa tahu ada siswa-siswi dari SMK 1 Balikpapan. Nih seniornya gitu ya. Bisa ajakin adik-adik kelas
adik-adik siswa-siswi yang kelas 12 kalau misalnya ingin jadi guru ya bisa kuliah di sini gitu ya, bisa juga berwirausaha, bisa juga sambil bekerja gitu ya, tidak harus kuliah yang jauh gitu kan. Kalau di Balikpapan ada ya, kita akreditasinya alhamdulillah sudah B ya. Uniba ya akreditasinya B, program studi pendidikan matematikanya B juga. Nah jadi ayo jangan ragu kuliah di sini gitu. Kalau memang ingin tetap di Balikpapan gitu ya, kalau mau di Jawa ya silakan, itu kan pilihan ya, tapi kan nanti ada kos atau biaya lainnya gitu kan, biaya hidup di sana gitu. Kalau di Balikpapan bisa sambil kerja, bisa ketemu orang tua, bisa ketemu teman-teman lama, ketemu pacar dan segala macam, bisa gitu. Karena untuk guru itu waktunya itu apa ya? Fleksibel ya? Fleksibel. Kalian bisa ngajar kapan saja dan di mana saja. Ini ngajarnya di mana Yogi? Rumah siswa atau? Kalau sekarang di rumah, Pak. Oh, di rumah Yogi ya? Di rumah saya. Jadi untuk sebelumnya itu dari semester 2 dan 3 itu ada di luar, ngikut orang. Ikut kayak suatu perusahaan atau apa ya? Lembaga gitu lah. Lembaga. Jadi ngikut orang, dan itu juga kenal dari relasi tadi ya. Relasi tadi. Di luar FKIP malah. Di luar FKIP malah. Jadi itu sebelum Covid, jadi semester 2 dan semester 3. Setelah masuk ke semester 4 kebetulan diputus dari masa kerjanya. Dianya ngomong kalau udah kondisi membaik dipanggil lagi. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan untuk ngajar di tempat ini lagi ya sebenarnya, cuma ini belum ya. Nah, ada aja rezekinya kan, benernya ada aja rezekinya. Jadi semua itu kembali ke pembagian waktunya. Jadi kalau sebelumnya itu saya kuliah kan dari Senin sampai Jumat dan malamnya itu full. Jadi 3 hari di rumah, 2 hari ngajar di lembaga. Dan untuk sekarang hanya 3 hari aja. Gitu sih. Ya, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Yang penting bisa ngatur waktunya tadi ya, untuk kuliah, organisasi juga gitu. Nggak masalah gitu ya. Dan juga pastinya juga mengatur waktu untuk ketemu keluarga gitu kan, ngobrol sama ibu, bapak ya, jika orang tua kita masih ada, kakak juga, adik begitu. Jadi tetap karena keluarga ini kan adalah pendidikan awal kita gitu kan. Jadi apa-apa ya kita ngomongnya ke keluarga gitu biar enak gitu. Jadi enggak karena kita sibuk kita lupa keluarga, enggak gitu ya. Benar. Mainnya enggak begitu caranya. Jadi tetap ya sesibuk apapun komunikasi sama orang tua gitu kan, atau adiknya, bapaknya, seperti itu ya. Jadi Yogi cita-citanya mau jadi guru ya, benar ya? Benar. Guru. Jadi memang guru itu dibutuhkan sampai kapanpun ya, ya. Jadi jangan dikira menjadi guru itu gajinya kecil, guru honor itu gajinya kecil 1 juta. Enggak, beneran deh. Apalagi guru matematika, seriusan ya. Saya bisa jamin deh, beneran. Ya saya juga dulunya posisinya juga jadi guru honor ya. Saya dulu 2011-2012 gaji itu 700.000. 700 seriusan, 700 sebulan 700.000. Jadi itu mau ngasih orang tua juga orang tua juga nggak enak, udah untuk kamu belanja aja, tapi tetap 200.000 atau 300.000 kita kasih, selebihnya untuk beli pulsa atau ya ngumpulin untuk beli buku misalnya, untuk jajan misalnya gitu, nongkrong itu kan. Tapi ya dari situ berkah juga gitu, pelan-pelan nanti ya kalau kita geluti. Apalagi kalau misalnya rekan-rekan di jurusan matematika, guru matematika paginya kerja, oke nggak apa-apa jadi guru honor, gajinya nggak tahu sekarang berapa ya gajinya ya. Ada kawan saya itu gajinya 2 juta sudah dapat, 2-3 juta ada. Terus sorenya les private, penghasilan banyak juga, jadi nggak masalah gitu. Ada lagi kawan saya, mungkin Yogi kenal juga, itu senior saya, itu gajinya itu sebenarnya nggak boleh sebut nama ya, nanti diedit ya, tolong diedit.